karir lu menjadi seorang content creator tuh gimana awalnya? Kepepet sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ketemu bersama gua Randika Jamil di podcast On The Go. Tadi gue baru aja ngelepas masker, tapi gue udah melakukan protokol kesehatan. Sudah 5M kita lakukan dan juga udah uji swab. Alhamdulillah negatif. Jadi mudah-mudahan di hari ini kita aman ya. Doain itu terus aja. Oke? Nah, episode kali ini menarik sekali. Apalagi kalau ngomongin soal YouTube. Wah, banyak banget anak-anak muda sekarang pingin punya penghasilan tetap, terus juga pingin menjadi seorang YouTuber. Tapi di tengah ramainya YouTube kita kali ini, menjadi seorang YouTuber atau content creator itu masih bisa menjadi pilihan gak sih untuk mendapatkan uang yang banyak? Nah, masih layakkah YouTuber dijadikan cita-cita atau impian, atau mungkin hanya sekedar hobi aja yang menghasilkan? Tuh kan, kalau misalnya ngomongin masalah hobi dan segala macam, udah tepat episode kali ini. Karena podcast On The Go kali ini terselenggara atas kerjasama Binomo dan Suara.com. Kalau ngomongin soal Binomo nih, tadi kan ada Binomonya ya. Di era pandemi kali ini, masyarakat udah harus lebih cerdas lagi dalam memilih investasi keuangan. Soalnya, sadar apa tidak, salah satu cara untuk menyehatkan keuangan adalah melalui pendapatan tambahan, penghasilan tambahan. Nah, kebetulan tren yang lagi dipelajari oleh masyarakat adalah trading online. Nah, di antara banyak sekali platform investasi yang ada, Binomo itu bisa jadi pilihan platform trading online yang inovatif dan juga aman. Itu dong pilihan yang tepat. Karena investasi udah menjadi hal yang lumrah lah ya. Sekarang dibilanginnya udah, aduh gue harus investasi. Siapa tahu investasinya nggak cuma untuk masa depan juga, tapi investasi karya. Wes. Untuk itu mendingan kita langsung ngobrol aja sama yang empunyanya konten, ya kan? Gue udah barengan sama seorang content creator, yaitu adalah Rivaldo Santosa. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol gimana dia memulai karirnya. Oke, apa kabar Dok? Baik. Selamat sore. Selamat sore. Kita sudah melakukan protokol kesehatan. Yoi, Tadi sudah. Aldo udah buka, alhamdulillah. Mantap. Negatif ya? Negatif. Ya. Yang kita positifnya adalah positif mendapatkan uang. Amin. Betul, amin. Mantap. Amin. Mantap. Gini, gue pingin nanya-nanya sih. Kan banyak sekali ya anak muda sekarang atau enggak juga bahkan anak kecil gitu. Pingin jadi seorang YouTuber. Kalau lu mengawali karir lu menjadi seorang content creator tuh gimana awalnya? Kepepet sih. Gue rasa kita semua juga kepepet. Itu jawaban yang sangat tepat sekali loh. Iya, mantap ya. The power of kepepet ya. Iya, betul. Iya. Nah, tapi karena emang stres aja gue kerja di agensi gue dulu. Di digital agency, kerja sampai malam tuh enggak kaya-kaya gitu ya. Gua sih. Gue yang enggak kaya-kaya gitu. Ya udah akhirnya gue berpikiran untuk gue biasa ngobrolin sama partner kerja gue lah, ngomongin masalah game lah tadinya, Dik. Akhirnya kita coba keluar cari investor buat biayain dong, gue pengen bikin media game gitu. Tapi basisnya new era lah, new media lah gitu ya, di YouTube gitu pada saat itu ya. Terus ada tuh orang gila yang mau gitu. Dengan traffic bayangan. Ya gitu. Oh, pada saat itu belum generik ya. Belum generik gitu. Bayangan. Terus karena gue emang basisnya juga akun eksekutif dulunya kan. Ya udahlah, nyari klien enggak gitu susah lah. Dan akhirnya ya udah dia mau. Akhirnya udah gue diriin tuh dengan gaji yang di bawah gue zaman kerja di agensi dulu. Oh. Justru gue mulai dengan gambling tuh, Dik. Iya. Gue udah kaget ya. Lu berarti memulainya dengan gaji padahal di bawah kerjaan lu pada saat itu. Iya, memulai dengan gambling gue. Karena gue percaya bahwa someday kayaknya gue lebih baik gaji sedikit lebih rendah tapi setidaknya membangun menara sendiri gitu. Oh, iya. Gitu. Gue berpikiran awalnya seperti itu dan akhirnya ya sampai detik ini udah jalan sih, Dik. Media game dan akhirnya yang seperti lo kenal juga gue kan bikin konten misteri. Yes, betul. Ada juga ternyata duitnya di sana, Dik. Jadi lu awalnya mulai dari game. Dari terus game habis itu akhirnya berkembang juga ya. Seiring jalannya waktu kan. Iya kan? Jalannya waktu. Karena kan udah mulai gue hire banyak orang juga, tim gue kan jadi udah mulai santai lah gitu kerjaan gitu. Iya, Jadi betul.
mengisi waktu kekosongan, menambah income karena mesti beli rumah, beli mobil gitu kan. Ya sudah, gue bikin konten yang sekiranya tidak lebih segmented daripada apa yang gue buat di game gitu. Oh, oke. Lebih populer lah. Si Misteri lebih populer juga ya? Jauh. Oh iya? Jauh. Oh, gue baru tahu loh. Yang Jauh, gue tahu malah game. Soalnya ya, gue tuh kan review banget gitu, Dik. Tipenya mengulas gitu kan, bukan Iya. memainkan. Jadi Iya, ya emang agak sulit untuk dapetin banyak crowd. Iya. Oke. Jadi itu pertama kalinya Pertama banget. kenal dari mencoba untuk mengetahui oke gue kayaknya di YouTube aja deh gitu. Iya. Waktu itu karena lu juga pingin bikin sama temen lu itu, Iya. ternyata ada investor yang Ada tuh. mau ya. Orang sakit itu kan ada Iya, ya ternyata ya. Boleh kenalin gue nggak? Ntar ya Dik, gue kenalin kalau. Aduh, yes juga tuh. Nah, kalau misalnya kayak dari awal, lu emang udah mikirin untuk ngerencanain, gue nextnya bakalan membesar, membaik, terus gue dapat penghasilan yang gede gitu. Iya. Atau ya udah sering jalannya waktu, toh juga gue ngejalanin hobi, dan ternyata akhirnya hobi gue menghasilkan gitu. Jujur ya, gue sih memulai game itu, bikin media game tuh mulia banget tuh, Dik. Emang gue nggak pernah berpikiran bakal kaya raya beli Ferrari, nggak kepikiran gue. Nggak kepikiran emang pengen bikin aja waktu itu nggak ada satupun channel gaming tuh yang nge-review game, Dik. Lu Nggak lihat ada celah satu. itu. Iya, gue ngeliat bahwa itu kosong dan di luar negeri itu gede banget gitu. Oh. Jadi gue bikin lah itu gitu. Gue bikin kekosongan itu ya gue isi lah dengan kemunculan gue. Tapi memang mimpinya adalah untuk mengedukasi gitu bahwa industri game tidak hanya sekedar let's player, walaupun let's player juga susah gitu Iya, main iya, game benar. juga. Tapi setidaknya game itu lebih dari itu. Lo bisa belajar banyak tentang marketing, tentang bisnisnya. Terus itu kan industri paling gede bahkan di atas film dan musik kan, game kan. Games, iya Iya. betul. Jadi kayaknya lu banyak peluang sebenarnya di sini. Karena kalau games tuh si celahnya lumayan gede. Maksudnya Parah. dari anak kecil sampai orang dewasa, ya lu main game juga gitu. Iya, Bahkan betul. gue juga masih main game Betul. sampai sekarang. Dan duitnya gokil. Nah, itu dia. Iya, betul. Itu dia pemirsa. Betul, pemirsa. Duitnya gokil. Duitnya gokil. Iya. Walaupun ya tadi lu bilang lu tidak kayak mematok, oh gue harus punya penghasilan sekian banyak nih. Enggak. Gue harus punya miliar-miliar. Tidak. Sampai ratusan juta. Itu yang gue pikirin ratusan juta itu justru dari channel misteri gue. Yang walaupun kadang-kadang suka misteri ya. Iya benar. Suka misteri, memang di dalamnya itu banyak misteri sebenarnya. Iya. Itu lucu, menarik banget tuh. Konten misteri kadang-kadang misteri juga Iya isinya misteri ya. memang benar-benar isinya misteri. Nah tapi kalau sekarang gini, gue juga banyak punya kenalan beberapa YouTuber, content Iya. creator. Kalau lu sendiri deh, Hmm. dan lu sendiri ya, lu lebih senang disebut gue sebagai YouTuber apa content creator? Seperti yang tadi kita sudah bicarakan ini, Betul. bahwa saya tidak suka dipanggil YouTuber. Nggak tahu ya, menurut gue stigmanya udah nggak enak. Terus gue memang dari awal bikin channel itu gue bilang bahwa gue jurnalis juga gitu kan. Jadi gue memang nggak nyaman dipanggil YouTuber karena itu kan salah satu platform gue. Iya. Dan kalau misalnya gue dipanggil YouTuber kan berarti gue cuma ada di YouTube, sedangkan gue kan ada di mana-mana gitu. Iya benar. Jadi kayak gue gak mau dikotakan hanya sebagai YouTuber. Iya jangan dong. Tapi gue juga pingin bikin di konten lain dan gue dikenal Iya. sebagai content creator Betul. aja. Nanti kalau YouTuber kan stigmanya ngeprank gitu loh. Kan gue nggak ngeprank gitu. Tapi gue menarik tuh, lu awalnya dari seorang jurnalis. Iya. Terus akhirnya ngebikin channel games. Iya, channel game. Terus lu ngebawa ilmu lu ke situ. Dan itu jadi satu kolam baru. Satu kolam baru, betul. Iya kan? Selain lu ada lagi yang akhirnya muncul lagi nge-review game. Ada sih beberapa, cuman Jadinya- emang belum segede kita orang lah. Susah lah, emang susah lah, karena kita ngebangunnya aja 4 tahun, udah 5 tahun mau 6 tahun. Iya, ngumpulin orang yang minatnya sebenarnya. Iya kan? Karena kan mayoritas main semua, gua nge-review gitu. Iya, Jadi iya. agak sulit tuh, mereka struggling. Tapi- Tapi selalu gua ajak sih, Dik. Nah iya itu, maksudnya lu tuh jadi ngebikin jalan lagi Iya, betul. buat yang Iya. lain untuk Iya. nih gue ada jalannya dulu, lu Iya. sebagai pioneernya, Iya. lu ngebukain jalan dan akhirnya sisanya si orang-orang jadi Udah tinggal makan, iya, tinggal ngebawa aja gitu. luar biasa mulia sekali. Mulia gue ya, Luar parah biasa, ya. Keren, Iya. keren. Mulia keren. emang pecah gue tuh. Waduh. Pecah Oke itu gue. udah mulai tidak keren. Iya. Udah mulai puji diri sendiri. Udah nggak enak ya, Dik ya? Nggak enak. Nah sekarang gini, kalau tadi kan gue sempat bilang di awal, kalau anak-anak sekarang, anak remaja banyak sekali yang pingin gue cita-cita gue pengen jadi content creator nih. Iya. Menurut pendapat lu sendiri, kayak gimana sih? Apakah ya silakan, monggo, atau enggak kayak
gimana gitu? Sebenarnya silakan aja Cita-citanya. sih Dik ya. Maksud gua kalau emang mau jadi content creator silakan. Tapi buat gua tuh kita mungkin di sini udah mulai kekurangan orang cerdas gitu nanti. Kalau misalnya kita semua bergerak di konten gitu Dik. Biarkan era-era kita aja gitu. Iya kan maksud gua ya. Betul. Maksud gua kan emang gitu. Tapi maksud gua lu dan gua pasti setuju lah bahwa kita sampai detik ini pun melalui perjalanan panjang dulu sebelumnya. Sebelum kita terjun ke konten Benar, gitu. benar. Nah, tapi kan ada orang-orang yang mentah ini tiba-tiba mau bikin konten. Iya. Inilah mungkin yang membuat para YouTuber legend akhirnya jengah dan cabut gitu kan ya, maksud gue ya. Jadi memang core YouTube-nya itu hilang sih Iya. sebenarnya sekarang. Iya, Karena terlalu banyak yang bukan pengen sesuatu yang wah dan berdampak, impactful buat penontonnya, tapi lebih kepada mendapatkan uang. Jadi kalau faktor utamanya udah duit, udah salah sih menurut gue. Udah Gak, salah gue cuma sih. pengen nunjuk aja. Nunjuk gitu ya. doang Nunjuk maksudnya. doang. Biar yang nonton ngerasa, Ada kameramen maksudnya gitu. ya kalau gitu nunjuknya 3 dong gua Iya. gini gitu. Jadi ada 3 ya. Kayak rata-rata gitu ya. Maksudnya anak-anak sekarang tuh kayak gua, cita-cita gue pengen menjadi seorang YouTuber atau content creator Iya. let's say. Terus mereka yang mereka bayangkan adalah bahwa dengan menjadi seorang content creator atau menjadi seorang YouTuber, lu bisa mendatangkan banyak uang. Iya. Iya kan? Iya. Akhirnya yang lu pikirkan adalah gue gimana caranya bikin konten tapi nanti bisa ngedatengin uang. Nah, Bikin yang kan udah berat ya. Kalau dia begitu udah berat kan maksud gue kan. ekspektasi lu adalah uang dulu. Duit dulu gitu. Iya. Jadi belum ketemu kualitas udah pokoknya kuantitas dulu deh gimana gitu. Nah, Maksud gue udah berat kan. iya ya. Tontonan kita repetitif gitu. Iya, akhirnya jadinya warna di si YouTube-nya tuh jadi sama Ya aja. gitu-gitu aja gitu. Itu yang mungkin akhirnya ngebuat jadi Kesel lo ya. Kesel lo. bosen. Iya bener. Kalau gue sih jujur aja ya, Iya. karena gue kan penikmat. Maksudnya Ya, gue betul, bukan betul. content creator yang terjun ke situ, tapi gue menikmati ketika ada banyak ragam dari si channel-channel yang bikin apa, gue jadi Lebih seru kan. seru nih, Iya. ini ada ini nih. Tapi ketika semuanya ngerasa, oh kalau ini lagi ramai nih, Formula semuanya ini ke nih sono. sikat gitu. Formula ini, Walaupun tidak membohongi masih ada beberapa yang masih ingin mencoba baru lah gitu. Iya betul, masih banyak. Cuman ini juga kayak kita mengingatkan lah ya untuk yang sekarang lagi pada nonton, terus juga bercita-cita untuk menjadi seorang content creator atau YouTuber, bahwa yang lu harus cari tahu adalah ya jangan karena ini rame terus lu langsung Oh itu nyemplung. jangan yang tidak akan didengarkan Dik. Oh iya. Iya bener. Oke kalau itu tidak usah dianggap yang tadi saya omongin, biarkan Tidak saja. Oh Anda sudah capek ya kayak gitu? Sudah capek saya. Karena menurut gue tuh terlalu banyak yang mamer sih Dik. Kan lu tau lah sekarang Iya, iya. pamer-pamer kekayaan itu sangat luar biasa. Sekarang ya? Iya. Mantap itu. Kalau pamer miskinan udah banyak, udah. Biasa yang mamerin yang kaya juga. Oh Jadi iya, tapi dijual sorry. gitu. Dijual kemiskinan. Agak. Iya. Gini, tadi juga kita udah ngomongin soal kalau misalnya kita ngebikin nih, kita harus tahu kualitas kita seperti Iya, apa. harusnya. Nah, kalau dari lu sendiri ya, proses akhirnya gua bisa menemukan oke, ini adalah konten gua pingin bikin konten seperti ini. Nah, itu prosesnya kayak gimana? Selain tadi lu brainstorming awal sama teman lu itu ya. Gue sih kalau khususnya misal kalau di game sih ya itu karena gue cinta lah. Cuman kalau di misteri kan sebenarnya bukan hal yang gue cintai banget gitu. Itu cuma jadi hobi gue sebelum gue tidur biasanya Dik. Nontonin kriminal-kriminal gitu kan, nontonin video edukasi kayak misal dari Vox gitu-gitulah. Bikinin biasa mereka punya dokumenter. Nah, menurut gue banyak orang yang nggak nangkep gitu Ya. tentang hal-hal ini karena mungkin bahasa Inggris keterbatasan gitu ya kan, kadang gitu ya maksud Iya, gue. betul. Soalnya kalau misalnya pakai subtitle YouTube kadang-kadang Kadang dia aneh, random gitu. ya Allah. Bisa tiba-tiba bahasa Rusia gitu Iya, kan, aneh maksud gue. sekali gue bacanya. Heeh. Enggak sih, enggak gini Iya, gua jadi kan ngomong pengennya kenapa ngibarin munculnya. bendera gitu kan maksud gue. Gue nya kayak nyerah sendiri Iya. untuk gak usah pakai Sudah tidak subtitle gitu. Jadi ya gue mencoba tuh untuk akhirnya mencoba mendeliver beberapa hal ke YouTube itulah di misteri itu. Pada saat itu gue baru beli mobil tuh di. Oh iya? Baru beli mobil jadi kayaknya emang butuh extra income gitu ya. Pendapatan tambahan ya. Betul, supaya bisa isi bensin. Iya betul. Gitu kan. Akhirnya sih, tapi misteri itu yang akhirnya lu pilih. Akhirnya itu yang gue pilih. Karena menurut gue itu hobi gue. Ya udahlah, gue coba ceritain ke orang dan ternyata banyak yang suka gitu kan. Dan kebetulan kayak gue suka ceritain lah kayak urban legend yang gak penting kayak micin itu bisa bikin bodoh gitu. Itu gue bahas gitu. Jadi gue kasih tahu lah kayak gimana karena seringan juga gue baca kan, gue sering baca juga. Jadi gue dapetin fakta dan itu gue deliver dan ternyata orang suka gitu. Oke juga tuh. Ternyata cuan gitu. Iya. Gitu. Tapi tuh ya yang menariknya adalah mungkin juga hal simpel kayak yang lu suka dulu. Suka dan kita emang percaya punya kapasitas di situ. Iya. Karena kan kadang suka enggak. Benar. Iya juga. Iya kan. Gitu. Kalau tadi kan kalau ide konten bikin segala macam pasti itu
sebelum mulainya lah ya. Iya. Sebelum mulai kan pasti lu harus kalau misalnya pengen jadi seorang content creator, lu harus memikirkan apa yang akan lu buat di channel lu. Nah, tapi setelah itu biasanya hambatannya alat. Alat pasti. Nah, menurut lu seberapa penting itu alat untuk bikin konten? Kalau gue sekarang sih karena standar gue cukup tinggi ya. Karena udah dari 6 tahun yang lalu kan jadi udah upgrade juga sih Dik. Jadi menurut gue alat tuh penting banget. Tapi dulu pertama kali pun gue juga pakai kamera murah cuman sekitar 2 jutaan tuh. Pertama kali nge-record dan itu tetap ada yang nonton-nonton aja. Jadi basically gue tahu bahwa YouTube itu ternyata dulu ya, gue nggak tahu sekarang. Tapi kalau dulu kayaknya mereka nggak lihat urusan terlalu visual lah. Maksud gue karena diversifikasi konten juga nggak terlalu banyak pada saat itu. Jadi sejelek apapun bisa diterima. Iya kan? Iya benar. Cuman kalau sekarang kayaknya agak sulit kan untuk lo ngelihat gambar burik gitu. Walaupun mukanya ganteng nih gitu kayak Brad Pitt misalnya gitu kan. Nggak kebayang sih Brad Pitt iya kan pakai kamera jelek kan kamera susah. jelek Iya tuh bener kayak, kan. aduh, Agak kurang gitu. Jadi kalau sekarang sih menurut gua orang tuh punya pilihan untuk dapetin high quality image lah. Apalagi udah sampai resolusi 4K. Gua standar gua kan udah gua 4K-in tuh. Iya. Jadi lu nonton TV juga nggak pecah, nggak stretch out. Gua memaximize experience itu untuk orang nonton. Nah tapi bagi mereka yang belum mampu memang agak kesulitan untuk bersaing sama yang gede-gede jadinya. Oke. Iya kan? Iya. Beli alat udah mahal, video kita belum tentu ketonton juga gitu kan. Terus aku harus beli kamera pakai uang apa gitu kan maksud gua. Jadi emang segitu pentingnya sih buat gua. Tapi kan banyak yang bilang yang penting konten bang, yang penting konten. Tapi gua bilang kalau gambarnya juga jelek atau suaranya juga nggak enak kan lu pada komplain. Kadang ada yang suka sok jadi editor itu dia di kolom komentar ngasih poin gitu kan. Luar biasa memang keyboard warrior. Iya keyboard warrior. Iya. Gitu. Tapi kan sekarang juga lu udah dimudahkan dengan banyak sekali alat-alat yang masih affordable, masih terjangkau tapi HP kualitasnya bisa udah bagus. gitu kan. Iya. Banyak juga kan Iya, sebenarnya ya. Itu juga bisa kan? Bisa ya. Yang penting adalah ya lu harus tahu aja kontennya mau akan kayak apa. akan kayak gitu. apa. Iya. Kalau akhirnya gambarnya bagus, tapi kontennya kontennya gimana kontennya? kayak gini doang selama sejam kan juga ya Iya, males berat ya. ya. Sejam gini doang terus diputar-putar gini. Kan nggak enak gitu. Itu enak. Tetap aja harus itu juga Tetap ya. sih menurut gua ya device nomor 2 lah. Yang penting konten dulu ya nanti kan device bisa mengikuti lah. Ya siapa tahu mudah-mudahan Mudah-mudahan. yang lagi pada nonton kalian semua nih yang pingin nonton pingin bikin YouTube terus kepikiran sama kayak Aldo ternyata ada investor yang mau Sabi. bekerja sama kan. Bisa. Ketika konten lu memang sudah menarik. Mantep ya banget gitu kan kita Iya. bisa di contact out from nowhere juga kan Iya. Dik gitu. Ketika konten lu memang sudah cukup lumayan menarik terus Ada ada orang businessman yang gitu kan yang berpikir ini kalau dimodalin kayaknya mantap nih. iya, gitu. misalnya ada tiba-tiba pengusaha budidaya eceng gondok gitu yang memang dia sudah Oh pecah tuh kontennya tuh Iya Dik. kan? Bisa kepikiran deh. langsung dibikin wah menarik Iya. gitu. Yang penting tadi balik lagi ya, si kontennya lu pingin bikin seperti apa. Betul, harusnya konten dulu lah. Benar. Ini ngobrol udah lumayan lama, lu nggak aus. Dikit ada main. boleh silakan Boleh. diminum dulu. Nih daripada aus-aus. Kering dikit. Bener. Sambil gue juga pengen ngasih tahu buat kalian yang tadi gue udah ngobrol sama Aldo kalau misalnya dia bikin satu konten lagi untuk ada penghasilan tambahan. Nah ini untuk misalnya lu mendapatkan penghasilan tambahan, jadi kebutuhan tren ya yang lagi dipelajari masyarakat pada saat ini itu adalah trading online. Jangan lupa kalau misalnya mau trading online, Binomo adalah pilihan platform yang aman dan nyaman. Waduh, dan inovatif pasti ya untuk kalian. Jadi lo bisa langsung cek-cek aja di sono. Oke kan? Oke ya. Oke dong gua. Kalau udah dapat untung bilang sama gua ya. Bagi-bagi ke kita ya. Iya. Dok, balik lagi kita ngobrol Iya. ya. Sorry tadi itu buat yang lagi pada nonton aja. Lu masih inget gak sih pertama kali syuting tuh pakai apa? Selain pakai baju ya. Karena kan lu nggak mungkin pas pertama kali nggak pakai baju kan. Gitu aja gitu ya. Kosong aja gitu ya. Apa? Lu inget nggak waktu pertama kali? Gua tuh pakai kamera pacar gua pas itu. Hmm. Itu kamera juga dibeli second itu. Canon 60D. Oh. Sama tripod yang kalau dipasang dia miring, Dik. Gitu. 200.000 lah. Enggak, kenapa? Gini pertanyaan saya dulu, mohon maaf. Iya. Pak Aldo, mohon maaf sekali. Kenapa dia bisa miring? Gua juga nggak tahu. Dik. Tapi kalau gua pasang gua taruh kameranya miring dia. Jadi yang harus lu
adjust, yang lu harus sesuaikan adalah muka gue. Muka gue. Jadi gue ngikutin kemiringannya gitu. Tapi emang hancur banget dah pas itu dah. Maksud gue cahaya juga pakai flashlight HP gitu kan. Gue berdiriin aja gitu. Yang penting ada cahaya gitu. Yang penting kan terang ya. Asal ada aja, asal terang gambar ada gitu kan. Maksud gue. Sangkain asisten sutradara. Gue juga tadi gue pikir juga job tadi. Nah jadi gue pakai itu aja tuh, simple aja gitu. Cuman gue memang ada kebetulan ada mic lah, ada mikrofon yang lumayan oke lah pada saat itu. Yang walaupun udah mulai jalan 6 bulan tuh mesti gue gebuk dulu tuh mic baru nyala tuh. Jadi gue setiap mau recording ya, setiap mau syuting tuh gue emosi tuh. Karena itu mic kalau nggak gue ketok dia nyala sebelah doang. Jadi orang kan kalau denger kiri doang. Kiri doang. Gitu. Iya. Serius lu? Cuma jadi mono gitu. Ini pengalaman dan itu udah akhirnya gue jual, gue tanda tanganin ke salah satu subscribers gue sebagai barang legend gitu. Karena itu yang pertama kali lu bikin. Karena dia mau tuh beli dengan kondisi kiri doang yang nyala. Serius lu? Iya bener. Buat siapapun yang telah membeli mikrofon Aldo, terima kasih. Terima kasih, lumayan terima duit kasih. tambahan. Lumayan Aldo bisa beli mic baru. Jadi emang hancur. Tapi kan karena gue udah kerja sebelumnya kan jadi udah lumayan gue ada tabungan untuk khusus gambling ini lah. Okay. Jadi gue setidaknya masih bisa beli beberapa alat pelan-pelan dikit-dikit. Tapi emang hokinya 2000 subscriber sudah ada sponsor sih pada saat itu juga. Itu juga balik, kalau yang kayak gitu tuh balik lagi adalah hoki ya. Maksudnya hoki sih. Ya kan? Hoki. Karena nggak semua juga kan. Iya. Dengan subscriber seperti itu ada yang mau invest atau segala macam. Hoki sih. Iya. Tapi emang kriminal dan misteri memang lebih gampang dibanding gue bikin media game tuh. Gue bikin media game 4-5 tahun, baru bisa benar-benar merasakan hasilnya tuh 3 tahun lah, gitu ya. Baru benar-benar bisa ngasilin dari game. Tapi kalau dari ini channel misteri ini, nih, 2 tahun sudah bisa bikin kaya. Kaya menurut gue. Jadi ternyata semisteri itu juga ya? Apa sih gitu kan? Tahu gue. Lumayan lah, maksud gue udah lumayan lah. Udah setidaknya tuh jauh banget tuh sama proses hasil AdSense dari channel game gue dibanding channel misteri gue tuh jauh. Oke. Ini kita tarik mundur ke belakang. Jadi lo awalnya bermodalkan dengan tadi segala macamnya itu ya. Yang terbatas itu. Betul, yang terbatas itu sampai akhirnya lu sekarang udah punya alat, ada studio, udah punya temen-temen untuk diajak kerjasama dan berkarya. Maksudnya udah punya karyawan untuk bekerja sama gitu. Tuh proses perjalanannya pasti nggak mulus semua ya, Doy? Parah sih. Iya kan sih? Ya diremehin banyak orang sih, yang pasti. Ini sih ya. Iya, orang tua itu semua meragukan lah dengan model pekerjaan baru seperti ini kan. Maksud gue ini bukan hal yang konvensional di masa mereka lah. Gitu. Jadi kayak gue ngerjain sampai subuh tuh diomel-omelin gue. Kayak udah sini gaji lu gue kali 6 aja, lu kerjain begituan. Dan mendingan lu kerjain nih bapak lo gitu. Oke. Jadi udah nih gue kasih gitu kan, tapi gue tidak mau. Karena tipe gue ya udah kita coba buktiin lah. Gue percaya dengan era ini. Gue berasal dari digital agency yang gue kerja juga karena gue percaya bahwa gue suka dengan dunia digital. Jadi gue coba buktiin gitu dengan hal yang gue suka banget dan paling dibenci sama orang tua gue, yaitu main game kan. Gitu kan. Ya kayaknya dibenci untuk banyak orang tua. Betul. Tapi kayak sekarang tidak harusnya. Harusnya sekarang tidak, karena iya, kalau ngomongin games pemain e-sport udah pada kaya. Iya, parah. Sampai keluar luar negeri mainnya. Barangnya udah branded semua lagi. Branded semua. Ayo kamu jadi e-sport gitu, pasti kan gitu sekarang. Ya anak gue juga pengen jadi e-sport pengen player. jago banget kan, kan? Iya. Di endorse saya sama orang tua sendiri gitu. Iya, lumayan loh. Lumayan. Nah kalau kita kan dulu berat ya era kita ya Dik ya. Kayak orang tuh skeptis lah terhadap itu. Dan akhirnya gue coba buktiin gitu. Terus gue bikin konten lagi yang misteri dan akhirnya ngebuka network baru juga kan Dik. Karena gue di game ya pasti circle-nya ya game-game aja lah. Publisher, developer game sudah cukup sampai situ. Menurut gue milestone gue di media game gue tuh hampir mendekati selesai kalau buat gue pribadi. Karena ya gue mimpi gue pas kecil gue adalah mewakili Indonesia buat ada di liputan luar negeri game untuk mewakili Indonesia. Dan itu menurut gue udah kesampaian gitu. Nggak usah berdiri, nggak sampai berdiri ya. Tadi hilang mungkin saya dari kamera, dari gambar hilang mungkin tadi, tapi saya pengen standing ovation. Gitu. Berarti apa yang lu cita-citakan sudah? Iya. Jadi dulu gue tuh kan suka lihat majalah game di Bajai gitu kan. Udah susah gitu kan lihat majalah game gitu kan. Gue pikir gue harus ini bisa datang ke event ini gitu. Enggak, mohon maaf Pak Ado, sekali lagi saya mau minta maaf dulu ya. Kenapa Anda harus baca buku gamenya di Bajai? Padahal udah nyampe rumah juga bisa kok sebenarnya. Oh enggak, tapi kan gue nafsu gitu loh Di. Karena habis beli kan gue naik Bajai pulang gitu. Jadi di Bajai itu. Walaupun tulisannya geter-geter ya.
Saya nggak tahu, tapi gue baca. Dan itu memang mimpi gue suatu saat harus ke event ini. Entah gimana caranya, entah pakai duit gue atau gimana. Ternyata amazing ya, disponsorin gitu. Datang ke sana wakil Indonesia, ini lo liputan di situ gitu. Dan Waktu itu di liputan mana? gue ke LA Jepang gitu-gitulah buat liputan game lah. Gokil. Gitu tiap tahun ngewakilin Indonesia dari media game di YouTube. Ih, Gitu. gokil sih. Jadi itu sudah selesai menurut gue, Dik. Makanya gue berpikir, oke, gue buat sesuatu yang baru deh. Iya, Gue pengen buka network yang baru. Untuk pencapaian yang baru lagi. Pencapaian yang baru lagi. Nah, gue bikin hal ini yang memang berasal bener-bener passion kedua gue lah, nontonin kriminal dan ngeliatin dokumenter segala macam. Ya akhirnya juga ngebuka network baru juga kan. Gitu. Iya, Kenal iya. orang-orang baru lagi gitu. Menurut gue, wah lingkungan yang asik lagi nih baru gitu. Iya, berarti memang harus terus berkembang ya intinya ya. Harusnya sih gitu. Harusnya ya. Mm-mm. Tapi kalau alat-alat ya, Mm. gue kan juga kepikiran gara-gara lu tadi ngomong kayak gini, aduh gue juga jadi pingin bikin konten YouTube nih. Mahal nggak sih sebenarnya? Untuk bikin produksian ya, produksian. Untuk content bagus sih creator. pasti mahal lah, Dik ya. Mahal ya. Untuk bagus sih pasti mahal lah. Maksud gue udah pasti kayak 20 atau mungkin ke 30 mungkin buat standar gue. Iya, Belum iya. kita mesti bikin tempat yang enak juga gitu Nah, kan. Bener-bener. Kamera lu bagus, belakangnya beton doang kan nggak enak maksud gue. Iya kan? Ya abis itu suaranya gaung. Heeh, gitu gaung kan kayak Digor. Kan nggak enak. Ngomongnya kayak Digor. Iya kayak Digor sendirian tuh, nggak ada tim itu. Lucu ya. Iya. maksud Itu gue berarti tapi kalau standar lu segituan. Udah cukup tinggi karena gue ngejar 4K kan. Oh, oke. Dik. Ngejar Iya. 4K. Tapi kalau misalnya di bawah itu, misalnya let's say Mhm. di bawah lu nggak usah sampai 4K lah, HD dulu deh. Ya bisa lah, menurut Bisa. gue murah lah. Pakai HP aja, kenapa harus beli kamera? Maksud Tapi gue. juga udah bisa ya. Udah bisa lah. Bisa HP 2 juta, 3 juta udah bisa. Makanya kan gue bilang nih, kalau kontennya bagus, pasti nge-hook juga kan. Iya sih benar. Iya kan? Iya benar. Pasti lah, 2 juta bisa lah. Wah, handphone gua 2,5 juta lagi. Oh pas dong, lebih dikit. lebih dikit. 500.000 nggak Ini apa-apa lagi ya? bohong si Dika. Iya. Ini kalau yang ngebikin banyak hal yang tertarik sih menurut gue ya. Kenapa menjadi seorang content creator atau menjadi YouTuber atau apapun itu menjadi hal yang menarik, pasti ngomongin soal pendapatan sih. Iya. Dok. Tapi kan pendapatan dari YouTube saat ini itu kan udah ya lumayan beda lah ya dibanding Beda-beda dulu. dibanding dulu beda. Bener gak sih? Nah, menurut lo ini prospek kedepannya masih oke apa enggak menurut lo? Makanya gua tuh berusaha sebisa mungkin seprofesional mungkin di YouTube, di kriminal ini khususnya nih yang gue bangun. Gue mencoba sebeda mungkin. Topik yang gue bawa tuh lebih niche lagi, tapi gue bawakan dengan lebih baku, lebih profesional aja kelihatannya untuk jadi pembeda bagi yang satu genre sama gue lah. Oh. Nah makanya gue lebih membangun yang namanya branding supaya lebih dapetin banyak sponsorship dibandingkan AdSense gitu, Dik. Karena gue percaya bahwa AdSense ini kan kita tadi udah cerita tuh di layar belakang bahwa kriminal gini susah nih untuk monetize gitu kan. Mesti bertanding gue sama manual reviewer YouTube tuh. Pasti kalau dia lihat ada video gue, dia lagi nih. Dia lagi kudu gue review gitu. Jadi itu yang gue coba hindari. Makanya gue mencoba bikin network yang emang ini gue adalah channel misteri tapi gak usah takut karena gue menyampaikannya dengan enak dan profesional kok. Jadi gak perlu lu tuh takut disangkut pautin dengan kasus yang lagi gue bahas gitu. Oh iya. Karena kan banyak brand yang kadang keberatan sama itu tuh, Dik. Iya benar. Ya kan, nah gue mencoba makanya banyak topik yang edukatif kok ini. Ini adalah sistemnya gue bikin konten edukatif. Makanya akhirnya ngebuka banyak brand tuh. Karena gue yakin bahwa kedepannya AdSense ini akan semakin terjun ya. Khususnya untuk genre gue ya, Dik ya. Oh gitu. Untuk genre gue. Agak sulit sih memang. Iya. Tapi kalau ya balik lagi yang tadi lu bilang soal games, kalau di yang games tuh masih sangat menarik Gue sekali. sponsornya karena running terus. Masih terus ya. Emang AdSense gue nggak peduli sama sekali sih sebenarnya untuk AdSense itu. Tapi kalau sponsor itu tiap tahun, tiap bulan, bahkan tiap minggu running smoothly aja sih. Nih di zaman sekarang ini ya kalau misalnya ngomongin soal penghasilan YouTuber ya, Iya, itu kan udah lumayan tuh. lumayan. Menurut lu udah cukup mumpuni gak sih? Udah ya. Buat lu ya? Buat gue, Buat lu ya? buat gue sih udah cukup sih, Dik. Kayak bisa mesenin lu McD sekarang gratis ya bisa gitu, Dik. Udah cukup gitu. Maksud gue kalau buat gue ya, Dik. Iya. Buat gue sih sangat-sangat cukup buat gue pribadi. Cuman emang kalau orang kan di luar sana mungkin
benchmarknya kadang ketinggian, kadang ngelihat ke atas terus kagak lihat ke bawah. Nah Pegel kalau ya, iya nganggak mulu karena ya? nongak mulu gitu kadang tuh, ya pakai counter pen tuh biasanya tuh gitu. Nah cuman maksud gue, bagi gue sih cukup banget, karena dengan average gue 100 ribuan views ya, sampai 150 ribuan lah gitu ya, itu buat gue pribadi sih itu udah cukup banget ya. Belum kan ditambah sponsorship lagi Iya. segala macam, udah cukup banget buat ya hidup nyaman lah gitu maksud gue. Karena gue juga hidupnya minimalis juga, kecuali gue beli action figure ya. Emang namanya juga hobi yang tertunda karena kesulitan di masa lalu gitu maksud Karena waktu dulu tidak bisa Tidak mampu, membelinya, iya. jadi sekarang beli. Betul. Gitu. Tapi kalau misalnya kayak baju apa segala macam, ya gue sih udah bilang sama lu, gue beli baju yang sama 20 biji gitu. Iya. Jadi gue pakai baju yang sama untuk selama bertahun-tahun, sampai kalau udah belel baru gue ganti gitu. Jadi Kayak nggak ganti baju tuh lucu banget. emang sih benar-benar. konsepnya. Aduh. Itu konsepnya bagus loh, Dik. Lo harus Bagus, ikutin bagus. loh, minimalis. Bagus. Minimalis kan? tapi jadi bikin gregetan gitu. Iya, iya. Kok baju lu ini lagi sih? Gitu. Kenapa sih gitu kan? Ini gue gini doang, paling ganti warna doang, tapi Oke. modelnya sama. Jadi emang gue mengusung seperti itu juga. Jadi gue tuh nggak banyak hal lah. Gue cuma makan sama beli action figure udah gitu doang. Mau traveling juga tahun ini juga nggak bisa, Iya, ya kan? iya. Bener. Jadi emang buat gue pribadi sangat cukup, dan harusnya bagi mereka yang mungkin lagi ngejar gue pengen lebih dari UMR apa segala macam, ya dengan average views segitu, wah udah harusnya sih udah bisa biayain kekasih sih, Wah, sih biayain kekasih untuk untuk kekasih yang lain, ya kekasihnya orang gitu. Iya. menjadi content creator itu bisa menjamin kaya raya nggak? Dan bisa berinvestasi gitu nantinya. Pasti bisa. Gue pribadi kalau lu jago ngelola uang, karena kan yang paling krusial adalah saat lu belum punya uang terus tiba-tiba lu dapat sebanyak itu uangnya gitu loh. Iya. Kaget ya. Kaget jadinya gitu. Iya, lu nggak panic bisa ngelola. attack, terus akhirnya lu panic buying juga, beli segala macam gitu karena lu baru megang duit segitu. Nah karena ya gue udah lewatin juga era itu, sekarang sih gue udah bener-bener income yang masuk itu sebagian udah gue investasiin segala macam. Jadi harusnya gue udah nabung untuk dana pensiun gue, jadi gue udah siap pensiun juga. Pasti kan kita harus quit juga gitu ya. Iya. At someday Di gitu. satu titik ya. Satu poin pasti harus quit gitu kan. Jadi gue udah nyiapin pensiun gue, udah nyiapin pokoknya supaya gue ntar tenang lah gitu di masa depan. Dan menurut gue sampai detik ini sih cukup. Walaupun untuk KPR emang sulit ya. Namanya juga influencer ya, katanya ini belum tentu sustain pak gitu. Padahal lu udah sampai punya dana pensiun tuh investasinya Iya. udah panjang banget. Tapi katanya menurut kita bisa suatu saat mungkin kan jatuh katanya gua. gitu. Ya kan sebenarnya. Ya namanya dunia entertainment Iya ya. sih. Tapi semua usaha juga gitu sih, Nah, Dik. itu Sama balik lagi. aja. Kan kita Sekarang- juga usaha. Sekarang semuanya kena pandemi. Kita semuanya yang naik. berasa semuanya. Kita yang naik. Kita- Mantap. Kita malah dapat alhamdulillah. Iya, kan gitu ya maksud gue. Jadi ya baik, tadi udah dibilang kalau jadi content creator tuh sebenarnya kalau menjamin kaya raya tuh ya Ya, semua kerjaan sih bisa menjamin itu kalau kita ngejalaninnya bener lah, Dik. bener Iya. ya, dan bisa untuk investasi ya pasti bisa ya. Iya. Asal lu tahu kan, Tahu bener. nih gue mengelola keuangan Keuangan gue gue kayak gimana? seperti gitu. apa. Iya. Iya, nah ini juga mungkin penting juga buat kalian nih yang ngerasa kayak gue sekarang misalnya udah punya alhamdulillah dapat pendapatan yang banyak, terus juga punya alhamdulillah pas sekarang ini ya di kondisi sekarang ini, ternyata bisa jadi meningkat ya pendapatan gue. Gue harus kemana ini? Investasi menurut gue adalah hal yang penting sih, karena lu nggak pernah tahu nantinya lu akan seperti apa kayak kondisi sekarang ini. Ini kita nggak pernah sangka tiba-tiba ada kondisi seperti ini. Tapi kalau misalnya lu sudah bisa berinvestasi, setidaknya lu punya satu safety net. Iya. Gue udah punya simpan gitu kan, penyimpan. Nah kalau misalnya juga kalian bingung, kira-kira platform apa ya, platform investasi apa yang cocok buat lo. Terus juga, apa platformnya yang enak ya? Platform investasi kira-kira yang cocok apa ya? Nah ini nih, ada nih. Kalau misalnya lo ingin berinvestasi, ya sudah, investasi dengan platform yang bagus adalah lo bisa mulai berinvestasi melalui trading online. Nah, gue saranin untuk lo trading, silakan pilih Binomo. Karena platform trading online yang inovatif dan aman buat kalian, itu adalah Binomo. Dan sekarang tadi kita udah bilang kalau misalnya investasi adalah hal yang penting. Gak cuman investasi soal uang, Betul. investasi barang. Temen gue berinvestasi di games.
Action figure. Action figure. Dia Karena kalau dijual bisa mahal, Dik. itu. Betul. Walaupun nggak rela sih jualnya. Iya. Lu udah nyari susah-susah. Sedih tuh. Kadang Terus punya duit tiba-tiba, nggak belum tuh bisa beli gitu. aduh, gue jual nggak ya gitu. Sedih tuh loh. Gue nggak berani sih jual. Tapi lu juga koleksi action figure. Koleksi parah sih gue. Berarti lu punya ruangan sendiri dong untuk action figure. Sampai detik ini belum, karena gue belum pindah dari rumah orang tua lah. Oke. Mau menikah bentar lagi, baru nih kayaknya adalah saatnya saya gitu. Punya tempat sendiri. Punya tempat sendiri, Ya. betul. Punya tempat sendiri untuk gua akan menyimpan semua action figure. Betul, karena kamar gue masih terbatas lah sekarang gitu ya. Arsitekturnya tuh agak tua gitu, jadi kayak gue nggak bisa nyimpen apa-apa lagi gitu. jadi nanti lah gue baru mau majang-majang lah. Tapi emang gue cinta banget lah sama action figure. Sesuatu yang nggak bisa gue beli dulu sih sebenarnya. Iya itu. Iya. Kayak balas dendam lu. Balas dendam. Gue harus beli sekarang. Harus kita hajarin. Tapi itu tadi kata gue juga investasi kan. Siapa Iya. tahu nanti ternyata ada yang Ada yang ngebit mahal banget kan gitu. Gue udah beli tuh figur tuh cuma 1,3 juta tuh, Dik. Sekarang udah 6 juta. tuh kan. Parah. Salah satu investasi juga Salah ya. satu investasi. Nih kalau jadi seorang content creator, balik lagi gue ngobrolin soal ini. Karena masih jadi hal yang menarik menurut gue. Iya. Ketika lo menjadi seorang content creator, nah gimana caranya sih lo bisa berkarya dengan maksimal? Dan untuk awal-awal ya nggak sekedar untuk ngejar subscriber aja. Itu gimana sih, Dok? Menurut lo? Kalau dari gue sih mendingan lebih sering-sering baca sih, Dik. Baca buku banyak harus, karena menurut gue apa yang lo buat di sini tuh adalah hasil buah pemikiran lo kan. Ya benar. Dan kayaknya kalau lu nggak ngerti seluk-beluk tentang bisnisnya, tentang industrinya gimana, algoritmanya kayak apa, terus lo belum memahami diri lo sendiri sepenuhnya, lo punya kapasitas seperti apa, itu bakal sulit tuh buat lo bisa maksimalin gitu. Lo nggak tahu kelebihan lo di mana gitu ya, jadi agak sulit kan untuk ngedeliver kontennya. Jadi kadang suka ada yang muter-muter, nggak paham, ganti-ganti konten gitu tiba-tiba tapi nggak works juga. Ada temen gue beberapa yang akhirnya ngeliat gue kan, oh enak banget nih jadi YouTuber gitu kan. Terus saat dijalanin ya susah gitu, nggak bisa gitu. Walaupun udah keluar modal apa segala macam ya tumbang-tumbang juga gitu. Karena kadang-kadang orang ngelihat kita kan gampang bikin video aja gitu. Itu tuh gue Itu sih tuh masih kadang tuh. stigma dengan orang-orang. Ya lu mah gampang gitu Iya, doang. lu YouTuber Enggak doang sih. gitu kan, YouTuber doang aja lu gitu. Enggak. Tidak semudah itu. Tidak semua. Jadi Susah. balik lagi menambah wawasan itu penting ya. Harus banget sih, Dik. Maksud gue dalam segala bisnis lo harus bisa lah. Maksud gue ngebaca banyak hal supaya lo tuh paham gitu mau ngapain aja tuh paham. Oh channel gue lagi kecil nih, gue ngapain nih secara marketing. Itu kan bisa diimplementasiin dan implementasinya bisa berbeda-beda gitu. Ya. Mau lo bacain buku bisnis korporat juga kalau lo baca dan lo ngerti, lo bisa implementasiin dalam bisnis lo sebagai penggiat konten kan. Ya. Maksud gue. Kenapa tidak gitu kan. Cuman sekarang kan kesannya orang tuh ngelihat content creator ya pokoknya bikin video tanpa ada pemikiran gitu loh. Maksud gue. Itu yang salah sih. Kita bikin aja. Ngapain? Udah Ya udah bikin aja gitu kan. Parah Terus itu. di depan kamera kayak ya. Mules lama-lama dia. Bingung kan kayak 5 menit awal Berat dah pokoknya. ngapain Iya. gitu kan. Nah, kalau ngelihat dari yang seperti itu ya, orang banyak yang bikin konten. Sekarang ini kan lagi rame nih. Si artis TV Iya. Waduh. segala macam bikin kok channel YouTube. Pecah nih arahnya. Ya, tapi sekarang lagi rame kan. Aduh Iya, nih, iya. lagi rame. Karena kan bikin. Iya. Sebenarnya untuk ekosistem si YouTube-nya sendiri tuh seperti apa sih? YouTube Indonesia ya, dampaknya. Pecah nih pertanyaan ini. Tapi kalau gue pribadi sih memang gue ngelihat apa ya, orang kan kalau bilang kesempatannya sama, ini platformnya terbuka, semua boleh masuk. Gue agree dengan hal itu. Cuma memang sebagai content creator yang udah cukup lama, bergerak dari tahun 2016, gue nonton YouTube dari 2011 gitu ya. Maksud gue ngeliatin YouTube memang jauh berbeda. Sehingga oke lah populasinya semakin banyak lah gitu gitu. Tapi yang ngebikin trennya jadi yang kayak gitu kan, acara TV. Gue bukan bilang acara TV jelek ya, tapi atau misalnya orang artis TV yang bikin konten tuh jelek. Cuman buat gue pribadi itu bukan YouTube banget gitu. Oke. Karena YouTube itu tipenya harusnya dari awal kami tuh ngebangun YouTube itu karena kami pengen ngasih sesuatu ke audiens kami nih. Dengan apapun itu passion kami masing-masing untuk nge-share experience kami gitu. Bukan sekedar yang namanya ke rumah ngegerebek ya kan. Kadang ngegerebeknya juga harus pakai senjata gitu kan. Seru gitu maksud gue. Waduh. Kan kadang ngegerebek ngeliatin mobil apa. Maksud gue itu kan gak ngasih apa-apa. Iya. Oke lah itu entertainment, memang YouTube butuh entertainment. Tapi kalau akhirnya majority Semuanya dari kayak YouTube-nya gitu. segitu, masalahnya algoritmanya nggak ngedukung yang edukatif ini untuk muncul gitu loh, Dik.
Ya jadinya malah ke Iya, jadi kan YouTube itu mengikuti market, gitu kan. Marketnya mau kayak gini karena ini makin banyak gitu viewsnya. Ya sudah yang ditrendingin itu. Nah mereka nih yang di bawah garis ini yang suka idealisme mau memberikan sesuatu sama audiensnya segala macam, jadi nggak dapet exposure. Gitu. Ya taruhlah kita ikhlas gitu, niatnya mulia. Tapi kalau nggak ada exposure, terus AdSense juga nggak dapet, kan kita juga nggak makan. ya lama kelamaan akhirnya capek sendiri. Mati ya. juga Iya, gitu ya kan. jadi Itu kayak loh. ayo udah deh gitu. Kadang kan kalau kita dibilang YouTuber mah iri sama artis segala macam, bukannya iri. Tapi kan kita di sini sudah lama gitu. Ya paham ya? Mantap ya? Maksud gue. Bagus. Tapi- Iya benar. Ini gue mengutip ada kata-kata dari Andy Warhol. Iya. Andy Warhol waktu dulu sempat bilang, in future everyone can be famous for 15 minutes. Lu setuju nggak? Setuju gue. Dan bener, wah ini bener nggak sih kayak gitu? Bener. Karena bukan famous by by intelektual pinter banget. Karena pinter itu nggak bisa langsung 15 detik nih langsung bisa gitu kan. Tapi karena lebih banyak orang yang so asik gitu orang-orang sekarang tuh kadang-kadang tuh maksud gue dapet input dikit nih gitu ya. Kayak gue dengerin lu nih Dik. Ini masak ayam gimana Dik? Oh gampang, puter-puter mateng gitu kan maksud gue. Nah kadang ada orang yang percaya dengan hal-hal itu. Jadi kadang dia habis itu disampaikan ke internet terus mereka terkenal Dik. Gue ini, Iya kan? gue sempat lihat waktu itu. Gimana ya, entah kenapa tiba-tiba muncul di feed gue, di Timeline lah. Iya. timeline gua gitu, kayak cara cepat memutarkan uang. Pecah kan? Diputer ya? Iya beneran ditempelin di roda cuy gini. Pecah kan? Terus cepet banget putarnya. Iya. Terus kata gua nggak salah sih. Nggak salah. Cuman nggak salah sih cuman kayak Lu juga salah sebenarnya nonton itu kan? Iya, jadi maksud gue banyak hal kayak gitu kan. Iya, Karena iya, internet udah makin rapid banget gitu kan pergerakannya. Jadi kayaknya emang wajar lah untuk melihat orangnya sekarang lebih cepat terkenal. Tapi kan lagi-lagi karena tidak dibangun dengan waktu, tidak dibangun dengan kredibilitas, Betul. reliability terhadap konten lu gitu ya. Akhir-akhirnya juga ngedownnya cepat juga kan. betul. Apa yang kadang-kadang apa yang instan naik ke atas tuh suka instan Instan turun ke juga, bawah, iya. gitu. Karena ya itu belum cukup kuat. matang lah ya, Iya, belum belum kuat kuat ya. itu belum bisa sustainable-nya Betul. masih kurang kan. Jadi mendingan kita Dik. Biasa-biasa aja. Tapi terus naik. Naik terus gitu. Turun dikit-dikit, Iya, ntar naik apa-apa, lagi naik. gitu. Gak apa-apa. Iya. Kalau dalam grafik tuh itu masih bisa. dimaafkan Oke lah, lah. iya. Masih dimaafkan. Nggak yang Melada, signifikan naik. turunnya Turun hilang. cepat, gitu. Nggak ada grafiknya udah hilang. Iya, naik lagi, turun lagi, Jadi pusing enak. lama-lama. Iya, mendingan kita aja lah, merangkak pelan-pelan. Nah, itu juga mungkin jadi salah satu tips juga lah ya Iya. buat yang lagi nonton, buat kalian Santuy semua. aja gitu ya. Iya, buah dari kesabaran tuh memang manis kadang-kadang. Betul. Setuju gue. Asal lu beneran tahu bikinnya seperti apa, modalnya kan tahu kan modalnya bikin seperti apa, terus juga pingin seperti ini, lu tahu apa yang lu pingin bikin konten-kontennya. Iya. Abis itu ya tinggal bersabar aja gitu. Setuju gue. Lu ada pesan gak nih, Dok, buat konten creator baru di tengah persaingan konten creator yang semakin banyak dan semakin menjamur ya? Iya. Banyak sekali orang-orang yang ingin menjadi seorang content creator terus saling bersaing. Nah, lo ada tips nggak? Ya kalau bisa banyak ngomong aja ya. Menurut gue. Banyak ngomong tuh. Orang tuh kalau di YouTube suka ngeliat orang banyak ngomong, ya kan? Yang penting banyak ngomong, curahkan perasaan Anda. Setelah Anda dapat uang, menurut gue YouTube itu nggak akan lama untuk orang-orang yang mungkin akan merasa lelah, capek. Kita kan pasti ada waktu masa pensiunnya juga gitu dia. Iya, Jadi betul. maksud gue setelah lu dapetin banyak uang nanti, untuk lu para calon content creator, selebgram dan sebagainya, jangan lupa menurut gue sih investasi karena penting banget. Gue baru terbuka sih benar-benar di 3 tahun terakhir sih Iya. tentang investasi. Jadi jangan lupa karena lu suatu saat nggak akan serame ini lagi, ya kan? Kita nggak akan seberbacot ini gitu ya. Pasti kita udah punya anak mulai lelah gitu ya. Jadi kalau bisa investasi jadi bisa pensiun jadi asik gitu. Ya, Hidupnya. amin. Itu juga sih yang paling penting ya. Iya. Kita juga mulai merasakan bahwa ternyata ngomong capek. Benar-benar walaupun ngasilin duit ya. Iya, walaupun menghasilkan duit tapi itu ada batasannya Betul. untuk kita merasa ya udah cukup Ini lah. sudah cukup. Iya. Investasi jangka panjang pasti yang Iya. perlu lah ya Perlu banget. dipikirin. Terus juga kalau ngomongin masalah yang tadi nggak cuman dari YouTube kan, Iya. semua content creator, Iya. ya kan, semua content creator yang paling penting adalah bagaimana lu ingin membuat konten itu. Betul. Jadi diawalilah dengan yuk kontennya ingin seperti apa. Abis itu kalau misalnya ngomongin masalah
gue alatnya nggak cukup bagus, atau gue nggak banyak yang bagus. Ya nggak perlu bagus-bagus amat, setidaknya enak lah dilihat, bisa dilihat, nggak burem, ya kan? Bener-bener. Iya kan? Yang penting enak aja untuk dilihat, karena yang pertama tadi kontennya udah bagus, terus abis itu videonya atau gambarnya sudah cukup lumayan oke. Iya. Abis itu suaranya pun bisa didengar dengan baik. Ya oke lah. Sudah habis itu. Iya. Nah setelah itu bersabarlah, nggak perlu buru-buru Iya kayak betul. gue udah bikin. Iya. Gue waktu itu sempat ada yang nanya sama gue kayak, Kang gue udah bikin beberapa kali nih konten gitu. Berapa kali kata gue? 5 konten. Ya. Tapi kok gue belum dapat Dia subscriber. pecah dik. Kasih history lo dik. Terus kata gue, aduh gimana gue ngomongnya, kata Iya, gue, gimana? ya sabarlah kata gue. 5 sob, mau langsung sukses dik, pecah itu. Jadi sebenarnya kalau ngebikin masalah konten mungkin nggak cuma dari YouTube ya. Gue juga Iya. sebagai seorang Podcaster lah ya. podcaster, stand up comedian sempet ditanyain kayak gitu. Sempet ada yang nanya, Kang gimana caranya bisa main film sih? Gue pingin deh main film. Kang gimana caranya biar lucu? Seneng lo dik dengan pertanyaan itu. Tidak. Tidak ya? Karena aneh sekali, patokan lu pingin jadi main film. Iya, Kata gua, apa sih? Loh ya gue pertamanya juga gak ada niatan pingin jadi Iya benar-benar. main film. Itu kan Maksudnya- bonus-bonus yang gak kita kepikirin ya. Iya. Jadi awalnya adalah ya, kata gue, lu lucu aja dulu. Gue udah Kang, gue udah Lucu gitu. udah lucu. Oh ya di mana? Di rumah. Wah bagus Wah, kata gue. Gimana kalau lu bikin film di rumah ya? Nggak usah di layar lebar, di rumah aja kata Di gua. rumah aja dulu ya. Karena di gue juga sama, kayak di stand up comedian ada yang nanya berapa lama lu sampai bisa jadi lucu. Gue itu 6 bulan. Setiap minggu gue coba naik panggung dan ternyata nggak lucu. Anyep tuh ya. Anyep, nggak ada yang ketawa pak. Gue naik terus, gue coba, gue cari tahu gimana caranya untuk jadi lucu. Akhirnya nemu formulanya. Ketika udah nemu formulanya, ya gue udah tahu. Akhirnya lo lucu tuh dik. Alhamdulillah. Nggak di rumah doang Nggak akhirnya. di rumah doang. Temen gue ada yang 2 tahun, 2 tahun nggak lucu-lucu. nggak lucu-lucu. Alhamdulillah sekarang berhenti. Oh iya benar, emang udah harus dong. Kalau gitu Iya, berarti karena kan emang nggak dia lucu. udah merasa, aduh saya tidak cukup lucu, saya sudahi saja gitu. Iya, benar-benar setuju. Tapi gue. balik lagi yang tadi, kalau misalnya lo pingin bikin konten, ya bersabarlah. Ketika Yoi, bersabar. lu bersabar, tapi yang tadi yang lain tips-tips yang tadi sebelumnya, konten lu udah bagus, gambar lu udah oke, suaranya udah bisa didengar dengan baik, udah tinggal bersabar dan terus bikin konten Ya, aja. nanti semesta lah ya yang menentukan ya. Nah, konsistensi juga perlu ya? Sangat. Perlu ya? Sangat konsistensi. Oke, jadi itu ternyata kesimpulannya buat lu semua yang lagi pada nonton. Ya, tadilah bersabarlah karena buah kesabaran akan menjadi manis Amin. pada akhirnya. Amin. 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 Dok, terima kasih banget ya. Sama-sama untuk Dik. waktunya. Thank Thank you. you. Thank you banget, Sehat Dik. terus. Sehat Sukses juga. terus Sukses buat terus lu. juga buat lo. Amin. Pokoknya Amin. apa yang Kita lu semua nanti- sukses lah ya berdua lah ya. Amin. Yuk doain semua yuk. Amin. Yuk, amin yuk. Kayak kondangan nih. Dan juga ini kita ingin ngucapin terima kasih untuk Binomo dan Suara.com yang sudah menggelar podcast on the go kali ini. Nah balik lagi tadi, kalau misalnya lu udah mikir, aduh gue pingin punya penghasilan tambahan nih. Ya misalnya bisa cari dari YouTube atau enggak juga, karena sekarang lu pingin cari penghasilan tambahan, tren yang sekarang lagi rame tuh kan adalah trading online ya. Nah trading online yang paling tepat adalah Binomo yang bisa jadi pilihan platform tentang trading online yang inovatif dan juga aman. Nah, buat kamu yang pingin memulai investasi, silahkan mulailah sekarang dengan gunakan Binomo. Itu dia, inovatif dan aman. Randika Jamil akan ikut. Terima kasih untuk yang menonton sekali lagi. Mudah-mudahan akan ada selalu wawasan yang bisa kita berikan di Podcast on the Go kali ini. Dan selalu tonton Podcast on the Go. Kapanpun, dimanapun, sampai kapanpun. Randika Jamil pamit, sampai ketemu lagi di Podcast on the Go next week. Ya, week kapan weeknya? Orang next time. Dadah. Terima kasih. Assalamualaikum.